Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali kita di pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan mempelajari metode kuadrat terkecil ya. Di mana materi ini bagian dari materi regresi linier. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah kita akan menganalisis sebuah data untuk dimodelkan ke dalam persamaan garis dengan metode sum square F error. Nah, jadi nanti kalian akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, terus diberikan beberapa persoalan untuk diselesaikan. Persoalan yang kalian lakukan adalah nanti menghitung sum square dari tiap-tiap data, menghitung nilai-nilai koefisien dari regresi, dan memodelkan persamaan garisnya, membuat estimasi dari data sampai menganalisis kualitas dari model yang dihasilkan. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya untuk mengawali ini. Mari kita berdoa dengan bacaan Robbi Zidni Ilma ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini rabbal alamin. Baik, bisa diakhiri. Untuk mengecek kesiapan, saya absen dulu masing-masing dari kalian. Lembaran kelompoknya mana tadi? Lembaran kelompoknya ya. Saya absen dulu. Ahmad Daniel Mustafa, kelompok 1 ya. Alila Zuhra, Amanda Keisa, Rifki Atala, Muhammad Rifa Noureddin, Nadia Zuliana Wiono, Ahmad Alfan Hoirudin, Gatfan Falahan Rozaid, Altaf Ibnu Mubarak, Halwah Kanita Ramadhani, Hasna Rosa Kamila, Fahri Adiatma Ayub, Najwa Salsafila Kafa Hasbah Izin. Adnan Satria Utama, Muhammad Kenzi Fahmi, Naila Eryani Rafa, Jalinsah Alifiyah Maulana RA, Balia Ibni Malkan, Nadindra Naiswar Zura Ramadan, Nayarosu Sibil Birdia, Asila Sofia Lamora, Najwa Luna Aufa Umami, Abrisam Firas, Bima Sakti, Fania Dwi Rahmawati, Setia Rahayu, Sakit, Imro'atul Ula Kamila, Jihan Makailah Fahira, Muhammad Farel Pratama Ardana, Nafirda Humairotunisa, Raihan Ataya Aufa, Talita Sahla Azalia, Yolanda Alfinur Aizati, Deone Hairan Naufal. Baik, kita mulai ya. Sebelum kalian mengerjakan tugas dari masing-masing kelompok, kita akan beri paparan materi konsep secara dasar terlebih dahulu. Di keadaan realita ya, bahwa data itu tidak sepenuhnya membentuk garis yang lurus yang mulus ya, tetapi data itu berbentuk titik-titik yang agak menyebar ya. Jadi
karena tool di matematika itu berupa bentuk-bentuk geometri garis, maka ketika kita akan menggambar sebuah garis di antara data, garis itu tidak bisa memenuhi semua nilai data ya. Karena itu dia akan membentuk residual merah yang ditunjukkan pada grafik. Tugas kita adalah memilih persamaan garis yang memberikan jumlah residual paling sedikit ya. Nanti kalian akan melihat bahwa garis itu akan melalui titik rata-rata ya, titik tengah, titik rata-rata X dan titik rata-rata Y. Dan tadi saya merenung terhadap adakah ini hubungannya dengan ajaran agama ya, ternyata ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah katanya ya. Ya, karena dari situ kita berpikir bahwa metode matematika itu ternyata juga sinergi ya, bersesuaian dengan prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip moderat juga dipakai di dalam statistika ya. Kenapa demikian? Karena data itu tidak bisa persis kaku membentuk sesuatu yang tetap berupa garis. Nah, kita bersikap moderat sebagai sebuah garis di sini. Gitu. Terus apa lagi yang bisa kita pelajari? Data itu tidak sendirian ya, dia berkaitan ya. Ketika sebuah data dikomparasikan antara X dan Y, kita bisa melihat seberapa besar pengaruh X terhadap Y, atau seberapa kecil pengaruhnya, atau bahkan tidak berpengaruh. Dua data yang berpengaruh itu memberikan gambar grafik yang membentuk sebuah kurva, biasanya seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Metode kuadrat terkecil tadi akan menentukan garis kurva yang paling sesuai terhadap titik data. Garis yang sesuai tadi diperoleh dengan meminimalkan selisih kuadrat di antara nilai observasi dan prediksi. Dengan contoh tadi 5 data kita dekati dengan sebuah garis. Dari grafik terlihat bahwa data menunjukkan tren positif dengan beberapa variasi. Ini trennya ya, trennya ketika X naik, Y cenderung untuk naik juga, maksudnya gitu ya. Dengan sedikit variasi, variasinya itu beberapa gap error di situ. Baik, kita lanjut. Prinsipnya ngerti ya, prinsipnya ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Oke. Misal kita diberikan 5 data 2,1, 4,3 dan seterusnya. Kita ingin mencari hubungan antara pengeluaran iklan terhadap pendapat penjualan ya. Data menunjukkan kecenderungan semakin besar pengeluaran iklan semakin tinggi penjualan. Namun ada sedikit penurunan ketika pada titik terakhir 10,9. Harusnya naik, dia agak turun. Ini kalau diilustrasikan dalam koordinat ya. Titik yang biru itu adalah data yang aktual ya, sedangkan garis yang merah adalah tebakan kita. Tebakan pertama kita Y sama dengan X. Kita akan melihat seberapa errornya seberapa. Sum square of error-error tadi kita jumlahkan ya dalam bentuk rumus SSE ya, yaitu setiap data dikurangi data dari garis, data prediksi dikurangi data aktual ya, data aktual pangkat 2. Dipilih selisih kuadrat karena ini memberikan nilai diferensial yang kontinu. Metode kuadrat kecil akan menghasilkan nilai AB yang meminimalkan error tadi. Coba kita hitung. Tebakan awal kita Y sama dengan X. Datanya kita taruh pada kolom pertama X, kolom kedua Y.
Y sama dengan X ya. Fungsinya kan Y sama dengan X, data estimasinya. Kita buat selisih YI min YI topi ya. YI min YI topi dihitung 1 min 2 min 1, 3 min 4 min 1, 7 minus 6 1 dan seterusnya ya. Terus selisih kuadrat itu diperoleh dengan mengkuadratkan kolom keempat ini ya, YI min YI topi. Ya, ini yang disebut SSE. Jumlah dari sum square of error itu diperoleh dari sini. Selisih tadi dikuadratkan. Minus 1 kuadrat 1 dan seterusnya, ini 4, ini 1, di total sama dengan 8. Sehingga diperoleh SSE sebesar 8. Nah, ini gambaran grafiknya, sum square of error tadi disajikan dalam grafik. Kita lanjut tebakan kedua. Percobaan lagi, Y sama dengan minus 1 plus 1,2X. Dihitung lagi sum square of errornya dengan proses yang sama ya, diperoleh 7,4 ya. Prosesnya sama, YI topi ini dari persamaan garis yang kita buat sebagai tebakan. Ini selisih data aktual dengan tebakan. Ini selisih kuadrat. SSE-nya sedikit lebih baik dari percobaan 1. Masih ada error yang besar terhadap titik terakhir X sama dengan 10 ya, seperti ditunjukkan pada grafik. Percobaan ketiga, SSE-nya ditebak lagi, ternyata tambah besar ya, tambah besar. Lebih buruk dari sebelumnya, yaitu 9,65 hasilnya. Garisnya terlalu rendah untuk titik X 6,8. Ini ditunjukkan oleh grafik 9,6. Nah, analisisnya dari ketiga percobaan tadi disimpulkan bahwa percobaan kedua menghasilkan nilai SSE yang terbaik di antara ketiganya. Tetapi apakah ini optimal? Ternyata dari perhitungan matematika kita akan lihat nanti ya bahwa ini belum optimal. Metode kuadrat kecil ini diberikan sebuah rumus bahwa koefisien A dan B dihitung dengan rumus ini. B itu N kali sigma XY dikurangi sigma X, sigma Y dan seterusnya ya. Sedangkan A sama dengan Y bar itu rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Artinya kalian cari B dulu, lalu cari A, gitu ya, dari data. Coba kita peragakan caranya biar kalian bisa nanti. Untuk mencari B kita perlu apa saja? Sigma XY, sigma X, sigma Y, X kuadrat. X-nya kan sudah ada. Berarti sigma X kuadrat, XY, X kuadrat dan XY. Nah, jadi perlu dua kolom baru ya, X kuadrat dan XY. Yang di bawah tinggal sigma. XI kali Y itu ya 2 kali 1 ya, 4 kali 3, 6 kali 7 dan seterusnya. Paham ya? XI kuadrat ya X yang dikuadratkan, 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2, 8 pangkat 2, 10 pangkat 2 dan seterusnya. Jelas ini ya? Lalu masukkan pada rumus ya. N-nya 5, sigma XI-nya dihitung ke bawah ya. Sigma XI jumlah ke bawah, sigma YI jumlah ke bawah, sigma XI kuadrat jumlah ke bawah dan seterusnya. Sigma itu jumlah ke bawah pada tabel. X bar adalah sigma X dibagi N. Rata-rata itu sigma X 30 bagi N 6.
Y bar itu rata-rata Y adalah sigma YI 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, wis jelas ya. Tinggal. Lalu kita masukkan ke B. Nah, ini. Nah, ini kalau lihat contekan XI YI berapa tadi? XI YI 226. Nah, sigma XI sama-sama 30 30. XI kuadrat 20 ya. XI kuadrat 220. Sigma X pangkat 2 30 pangkat 2. Itu dihitung hasilnya 1,15. Kemudian nilai intercept A sama dengan Y bar min BX. Jadi B itu koefisien X anak ya. Y bar tadi dihitung 6, B nya 1,15, X barnya 6. Hasilnya minus 0,9. Kita tempel pada persamaan, diperoleh ini persamaan optimal dari regresi. Y sama dengan min 0,9 plus 1,15 X. Jangan lupa B adalah koefisien dari X ya. Jangan sampai terbalik. Sekarang kita uji berapa sum square of errornya ya. Pakai persamaan estimasi kita. Hitung selisih terhadap data. Hitung selisih kuadrat lalu dijumlah. Menghasilkan 7,10. Lebih kecil dari semua percobaan sebelumnya. Ini ilustrasinya paling kecil ya. Kalau diamati mungkin kotak-kotaknya ya agak samar ya secara visual ya, tapi secara angka ini lebih kecil. Jadi kadang pandangan kita juga sudah nggak mampu membedakan. Oke. Interpretasinya, jadi persamaan regresi yang optimal itu yang dari matematik tadi, yang dari metode rumus A dan B. Kalau dia amati, kalau X-nya 0 ya, kalau X-nya 0 maka Y minus 0,9. Jadi kalau tidak ada iklan maka penjualannya minus ya. Jadi ini model ini kurang cocok untuk nilai X yang sangat kecil. Terus kemiringan B 1,15, artinya setiap tambahan 1 juta rupiah pengeluaran iklan akan meningkatkan penjualan sebesar 1,15 unit itu ya. Itu interpretasinya, gradiennya ya. Setiap nambah 1 juta rupiah iklan meningkatkan penjualan 1,5. Agak beriringan ya. Titik rata-ratanya ternyata garis melewati 6,6 rata-rata. Kalau dihitung kualitas model maka kalau SSE itu terhadap YI terhadap Y bar ya, SSE tadi YI terhadap Y estimasi. Ini namanya yang dinamakan koefisien determinasi R kuadrat, yang nilainya bisa menjelaskan seberapa baik model ini ya. Perhitungan R kuadrat menunjukkan 88% variasi dari data dapat dijelaskan oleh model ini. Jadi model ini sangat baik. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada ya. Terus setelah diperoleh model, kita bisa melakukan prediksi gitu loh. Contoh, jika pengeluaran iklan 5 juta, berapa Y-nya? Tinggal dimasukkan dalam model. X-nya diganti 5. Diperoleh Y 4,85. Jika pengeluaran iklan 7 juta, Y-nya sama dengan minus 0,9 plus 1 kali 7. Y-nya 7,15. Tapi ini dalam juta ya. Pengeluaran 12 juta, Y-nya sama dengan 12,9 atau 1290 unit. Perhatian, model ini hanya bagus ketika kita melakukan interpolasi. Artinya ini
untuk memprediksi nilai dalam rentang data ya. Kalau 0 sampai 10, maka di luar 10 itu kualitasnya sudah tidak bisa kita jamin ya. Bayangkan kalau iklannya kita tingkatkan terus-menerus, apakah mungkin penjualannya akan ikut meningkat? Apakah bisa, anak-anak? Kayak tanaman, kalian pupuk terus-menerus, pasti ada maksimalnya ya. Nanti itu akan kalian lihat dalam percobaan. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya bagi LKPD-nya kelompok 1 mana ya? Kelompok 1 ini ya, ini KPD-nya. Kelompok 2, kelompok 2 Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Gak apa-apa, panjer aja. Nanti keliling-keliling. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kamu jaga kamera enggak apa-apa, nanti tak terangkan ya. Iya. Kelompok kelompok 5 B. Kelompok 5 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 7 kelompok 8. Silakan dibaca dulu anak-anak ya. Untuk tugas kelompok 1, nah, lengkapi tabel dulu semuanya anak-anak ya. Semua kelompok hampir sama tugasnya. Lengkapi tabel dengan kalkulator. Kenapa? 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 Iya, tolong kasih nama nanti ya. Tempat yang kosong. Iya, tempat yang kosong. Mohon maaf, tidak ada tempatnya. Y topi, Y hasil estimasi, Y hitung. Ini data ya. Ini kan data X, Y ya. Sampai ini aja wes. Sesuai keperluan ya. Sesuai keperluan ya. XI kan dari sini, Y topi dari perhitungan anak-anak. Ini kalau ngitung SSE. Tapi kalian enggak sampai kayaknya. Yang diperlukan kan apa ini? SI YI ini ya. Sigma X, sigma X, sigma Y. Sigma E kuadrat. Y kuadrat enggak usah, sesuaikan saja ya. Enggak usah, enggak apa-apa.
Y topi hasil perhitungan sementara belum sih, kalian ngitung ini dulu kan. Nah, berarti ngisi ini dulu Pak. Ya, Ini belum. belakangan Oh, enggak apa-apa. iya, belakangan. Belakangan enggak apa-apa. Tergantung yang dinilai. Nah, SSE baru minta ini, Rek. Y topi hasil dari model. Kalau sudah muncul AB ya. Berarti N-nya udah nih. N-nya 5 nih, Pak. N-nya 10 no. Oh, ngapain ini? N banyak data. Berarti ini topi itu berarti Y sama dengan X, pakai yang Y sama dengan Y hasil persamaan yang diperoleh. Gini ya, anak. Sik. Ini anak-anak perhatikan. Misalkan kalian memperoleh A dan B sekian ya dari hasil perhitungan ya. Maka itu sebagai persamaan Y topi, Y estimasi namanya ya. kita cari persamaannya dulu Pak, baru masuk lagi. Ketika ketemu AB baru bisa menghitung Y topi. Ada pertanyaan bisa? Yang Y topi ini, Pak. Y topi ini aja dulu. Y topi bisa dirangkai kalau AB-nya ada kan gitu ya. 1 sampai 10 Kamu hitung dulu nilai B ya. Baru nilai A, baru Y topi ada, hitung lagi di sini. Jadi kalkulator ya. Kalkulatornya HP-nya diambil. boleh Pak. Iya, satu aja nggak apa-apa. Cepet. Kalkulator. 6,5. Isi Pak. Rumus saya mau pakai itu 0,9. Oh, bukan rumus itu hasil. Rumusnya ya ini B kayak gini. Kita nyari AB-nya dulu. Jadi kita harus nyari AB-nya dulu Iya. Pak, baru kita bisa Baru ketemu nemu Y ini. topi. Ada kesulitan? Enggak ada. Apa sih? Regresi. A, B dulu kamu yang cari. Kan A dan B sebagai persamaan Y topi. Oh iya deh. Jadi, pinjam Y topi sama dengan A plus B X gitu. Oh. Y topi. Iya, A dan B dulu dihitung, baru Y topi ada. Ya. Terus kalau sudah ini. Masih ngitung mana A dan B ya?
Kemarin harus ke bapak semua. Enggak perlu. Kadang-kadang iya. Kalau tengah aja kan enggak susah. Sembilan 300 Oh, hasilnya ya? Iya. 0,739 gitu gak boleh. Oh, jangan apa adanya aja. 0, berapa? 739 Ini kan 6 berapa tadi? 6 berapa tadi? 655 dibagi 825. 0,79. 0,73939. Tak cek. Boleh untuk kalkulator. Pinjem datanya sama nggak ya? 2, 3, 5, 4, 6, 6, 8, 7, 9. Iya sama, Rek. Hitung B-nya dihitung. Iya Pak ini. Kok 0,936 hasilnya ya, B-nya? 0,936. Saya tadi 79. 0,79. Ini kan Pak, coba kasih tahu. Gini kan Pak, berarti N-nya kan 10. Enggak, Bang, yang ini 473 yang ini. Yang X ya. Di sininya tapi 423. 423. Oh, ini 473 emang Pak. Sama loh. Datanya sama ya? Kamu mau berapa B-nya?
Lewat. Juga tahu soalnya itu Empat dua tiga. Ini ketemu berapa anak? 2, 6, 15, 16, 30, 48, 49, 72, 19, 100. Coba dicek ya, XY-nya berapa anak? Dicek dulu. Hah? Bong, jumlah ke bawah. kamu pakai yang 437. Oh, tapi kamu pakai 337. Coba hitung lagi, yang bener yang itu yang apa yang ini? Oh, yang 437 berarti yang mana? Oh iya. Itu hasilnya 0,9. Iya, betul. Mana B-nya? Enggak ditulis tapi. Iya, belum 0,9. Iya. Sigma 0x-nya ini hasilnya kali ini kan Pak? Bunda, Yang ini. XY dulu dikerjakan, sigmanya di bawah. Berarti ini ya? Iya. Berarti hasilnya ini? Iya. 37. 37 ini. Oh ya, kasih Bapak. Ada yang sudah mungkin bisa presentasi ke depan? Apanya itu? Ini Nilai A. iya nilai A-nya. Kan Nilai PX. A ketemu berapa? 6, kalkulator. Yang ini kan dikali sama X yang ini. Iya, kerjakan aja, tulis dulu kan, terus itu. Bisa dibulatkan. Jangan apa adanya. Oke, Pak. Ini udah jadi 352. A-nya. Iya. Oke. Gini kan Dari berarti sumber kaliannya. X barnya juga dimasukkan kan? A-nya ya. Cek. Ya, 1,2. 1,2. Tadi ini sama di mana? Coba ini 1,3 ini 6,936. Ya nanti kita bahas. Keliru ya, masih keliru. Y-bar berarti hitung dulu Y-bar. Ini dia Bang. 6,5. 6,5 X-barnya 5,5. kali B, kan gitu ya. Iya, B-nya kan tadi 0,936. 0,936. Nah, kurang teliti kamu Pak, parah ini. Hati-hati anak-anak. Gimana, Rek? Keluar hasilnya. Belum. Ini kalau dia aproximasi nggak apa Pak? Dia aproximasi jadi 0,8. Pakai pendekatan. Pakai pendekatan. Jangan semakin panjang semakin baik. Meninggal Pak, banyak Pak. Banyak yang kamu estimasi ya. Iya. Coba apa adanya dulu. 0,8. Hasilnya 0,9 something ini. Caranya ya ditulis panjang ya. Ditulis ini yang laten nek. N10 sigma XY. Bukan dulu sisi-sisi. Jangan jangan langsung. Ini kan 437. Baru di kalkulator sigma X 5565. Baru 10 kali sigma E kuadrat 385 min sigma X nya dikuadratkan 55 pangkat 2
Nah, ini dikerjakan satu-satu. Ini dulu. Berapa itu Pak? Ini dulu. Kalkulator. Ya, coba. Satu persatu. Berapa angka belakang koma, Pak? 3 aja, 3 angka. Enggak, ini nggak banyak. Oh, jaga ini. BX plus A. B-nya koefisien dari X. Oh, A plus BX ini Pak? A plus BX berarti. Iya, A plus BX. Iya. Berarti hasilnya segini, 5,0 kali. Iya, sesuai perhitungan ya. Sudah, Pak. Oh ini Y bandingkan dengan nilai Y. Iya. Kamu analisa Y bandingkan dengan nilai aktual Y. Y aktual kan ini, Y yang asli. Pada saat X-nya 4. Meleset berapa gitu. Hitung ya. Kamu jelaskan. Iya, topi. Nyari yang topi ini. Oh, ditulis memanjang anak-anak ya. Ditulis memanjang itu sama dengan N-nya 10 sigma. Oh iya, nggak apa-apa. Ini Pak yang bawah. Ini salah Pak, ini 55. Iya, 55. Ya begitu itu. Tapi kok hasilnya berbeda beda. Loh, Pak. Ini rek. Ini hasilnya. Saya sampai kaget tadi kok apa hitungan saya salah. Ternyata kalian kurang hati-hati. Coba ada yang mau menunjukkan? Anak-anak tolong tunjukkan hitungan dari B. Tolong tunjukkan hitungan dari B. Kok banyak yang nggak bisa? Coba yang bisa nunjukkan hitungan dari B. Coba sampai kayak boh. Ya dari hasilmu biar asli. Itu kan ngoreksi. Persis ya? Coba tuliskan. Coba rumusnya lagi. Nggak usah. Rumusnya tulis lagi biar jelas. Saya perhatikan anak-anak, ini hitungan B yang benar ya. Dari kelompok yang lain sudah dicocokkan dengan gambar, ternyata sama. Oh, kamu juga sudah ya? Ya bagus. Yang lain ada yang masih keliru hitungan B-nya? Coba itu bola. Udah. Ya apa? Belum, Pak. Dari bawah. Pak, yang benar berapa? Ini itu Pak. Yang ini sama X. Oh iya, ini keliru. Ini kelompok yang A ya? Kelompok. Iya, yang A ini. Oh, tadi gangguannya di sini ya, gara-gara ini kamu berarti ya? Iya Pak, saya cuma hitungnya pakai 4,3. Iya, ketik. Mau diulang apa? Ya ulang aja nggak 4,3. Ini kan Pak hasilnya B. Ya betul. Terus nyari ini apa Pak? Nilai A-nya ya kamu masukkan Y rata-rata kan ini.
Oh. Kan ada semua. Oh, ini, Pak. Iya. Ya, kasih Pak. Yang nilai A kelompok lain sama kamu. Spidolnya di situ. Kamu kenapa? Pakai berapa angka di belakang koma? Tiga aja. Segitu cukup. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Ini kelompok berapa? 27 ya. Ini kolomnya enggak cukup, Pak, kalau ditulisi. Nggak apa-apa. Ditaruh di mana? Panjang-panjang, Pak. Ini. Maksudnya dibulatin apa di ini aja? Y ini. Ini ada tempat. Atau taruh belakang sini nggak apa-apa. Ditulis lagi, Pak. Y payung 1 2 3 4 5 6. Apa sini aja, Pak? Nggak cukup ya? Oh. Iya, ini kolomnya kecil, ininya gini. Iya. Di Dicukup-cukupkan. sampingnya sini. Oh. Sini aja, Pak. Ya wes dicukup. Digarisin Diatur gitu. sendiri. Ya, satu. Ya itu nilai A-nya anak-anak ya. Nilai A dan B sudah diketahui, maka nilai persamaan Y estimasi bisa. Y estimasi itu Y topi ya. Y topi. Y topi adalah A plus BX. Yang kelompok 5 mana? Kelompok 5? Kelompok 5? Oh ya, kelompok 5 itu di problem kedua ya, Anunya beda kayaknya. ada perbandingan terhadap SSE dari percobaan pada modul. SSE-nya tak tampilkan di sana aja ya. Ya, ini ya. Yang kelompok 5 sama kelompok 6 mungkin ya. Ini hasil percobaan dari Y yang lain ya, menghasilkan SSE segitu. Oh, ini yang optimal ya. Yang enggak optimal, ini yang enggak optimal. Jadi kita lakukan 3 percobaan. Percobaan pertama oleh Y sama dengan 1 plus 0,8 X diperoleh SSE 20,2. Garis ini berada cenderung di bawah data ya. Yang ini overfit ya, di atas data. Errornya 31,45. Ini bagi kelompok 5 ya. Nanti kalian analisis. Ini estimasi yang dekat, tapi dari tebakan ya 1,3 plus 0,9 mirip ya. Ini hampir sama errornya. Kamu sudah ngitung, diperbaiki aja. Ya tinggal ngitung itu. Gimana? Sudah ya? Jadi nama kelompoknya, Pak. Kasih nama aja ya. Lembarannya kasih nama anak-anak ya. Lembarannya di situ tempat yang kosong.
Gimana ada? X-nya itu dalam juta, Pak? X-nya dalam juta atau X-nya itu jadikan 12 juta? XY dalam juta ini. Ya berarti ya wis 12 Dalam juta. 12 juta. Iya, dalam juta ya. Maksud pendapatan 2 kan aneh ya. Dalam juta skalanya ini. X-nya dalam juta atau nilai Y-nya itu dalam juta? Sama-sama dalam juta kan pengeluaran itu ya. Ya wis Sama- kali 1 juta. Jadi kalau keluar 2 kecil ya 2 juta gitu. Kali 1 juta gitu. Ini ada prediksi sudah ya. Terus berikutnya, oh jangan ini. Enggak apa-apa, udah mulai. Berikutnya, bandingkan prediksi dengan Uang jawabannya ada di sini. dikasih wes. Ya apa ya? Ini kan ya topinya kan Apes BX ya. X-nya itu dikali sama yang ini X ini. Satu-satu. Enggak, X-nya itu menunggu sudah ini untuk melakukan prediksi. Kalian sekarang YI min Y topi. Iya, digantikan Y topi ya kamu sudah dihitung ya. YI min Y topi. Ini dikurangi ini. Iya. 2 minus ya. Nanti muncul minus-minus nggak apa-apa. Sudah. Gimana? Oh iya. Iya, ini Y1. Y topi dari perhitungan. X-nya 1 masukkan ke sini. Ini Y1 namanya, Y topi 1. X2 masuk sini. Tulis di sini. Estimasi ini, tebak hasil dari pendekatan dari model. Dan yang ini X-nya digantiin. Dari sini X-nya. Kalau Y topi dari rumus itu. Kalau YI dari data ya. Ini kertasnya setiap kelompok beda-beda apa sama-sama? 3 tingkatan problem itu beda-beda. Iya, beda-beda. Beda-beda. Kita dapat Baik anak-anak, perhatikan semuanya ya. Kalian kan sudah mengerjakan ya. Minimal bisa menghasilkan nilai koefisien A dan B sebagai koefisien dari persamaan garis regresi. Dari hasil pengamatan kalian, model yang paling optimal itu dihasilkan dari percobaan apa yang dari model matematika anak-anak. Dari model matematika ya. Dari pengerjaan kalian nilai A itu berapa tadi? Nilai A sama dengan 1,203 ya. Terus berapa SSE-nya? Ada yang sudah SSE-nya sudah dihitung?
Ada yang sudah selesai? Sum square of error-nya Y min Y topi kuadrat. Nah, ini. Masih proses Pak. Sampai ke bawah ya. Iya. Ada tip X gak? Kalau ada tipe gak tahu. Penghasilannya malah nambah jadi 3. Yang ditambah itu X-nya nih. Kalau X-nya naik 1 juta, berapa rupiah biaya iklannya? Dia dari koefisien B tadi, kenaikannya 0,96. Setiap X naik 1, pendapatan naik 0,96. Kan gitu. Tahunya nanti kalau diselisih Y1, Y2. Kalau diselisih konstanta A kan selalu habis ya. Konstanta kan selalu habis. X-nya kan naik 1. Berarti minus 1, 1. Berarti naik 0,96. Paham ya? Jadi gradien ini atau nilai B ini menunjukkan kenaikan, setiap kenaikan X, kenaikan dari Y itu sekian, 0,9. Gitu tafsirnya. Nah, tulis aja gitu ya. Sampai jam berapa kita ya? Dia mau Y-nya bakal nambah. Ya. Sampai 45 ya, kurang 5 menit kita ya. Kurang 5 menit ya. Baik anak-anak, perhatiannya ya. Waktu kita mau habis, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari dari mulai materi tadi ya. Untuk mencari persamaan estimator terbaik bagi garis regresi, apa yang harus dicari anak-anak? Nilai A sama B. Dengan metode apa namanya? Metode ya SSE bahasa Inggrisnya ya, sum square of error. Indonesianya metode kuadrat terkecil. Untuk data kalian diperoleh nilai apa namanya? Ayo tenang dulu. Untuk data kalian, nilai persamaan regresinya yang optimal adalah Y sama dengan berapa? Berapa anak-anak? 1,201 plus 0,96363 X. Nah, itu persamaannya ya. SSE minimumnya ada yang sudah menghitung anak-anak? Belum selesai? Nah, SSE-nya nanti bisa dihitung dengan cara nilai YI dikurangi dengan Y topi. Y topi dari substitusi X pada persamaan garis. Gitu ya. Terakhir, garis regresi akan melewati titik rata-rata 6,6 anak-anak ya. Karena itu adalah titik tengah dalam kumpulan titik pada kartesius.
Coba dikumpulkan dulu ya. Dikumpulkan dulu hasilnya, nggak apa-apa, seadanya saja. Nanti kita lanjutkan lagi. Dikasih nama dulu, dikumpulkan ya. Nggak apa-apa, seadanya. Kasih nama. Kelompok 3 gitu nggak apa-apa. Kelompok 3 nggak apa-apa. Nomor kelompoknya aja nggak apa-apa. Kelompok aja nggak apa-apa. Baik, jangan rame anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari anak-anak ya. Pertama, untuk mencari persamaan garis regresi yang paling optimal terhadap data, kita menggunakan metode apa namanya? Metode kuadrat terkecil ya. Dengan cara mencari nilai apa? A sama B dengan rumus yang ada di depan. Dari pengerjaan kalian diperoleh nilai A sama dengan berapa? 1,201 dan B-nya 0,96 ya. Nanti kalau kalian ada waktu bisa dihitung nilai SSE-nya dengan cara nilai Y asli YI ya dikurangi dengan Y estimasi Y topi ya. Nilai asli dikurangi Y estimasi adalah SSE, sum square of error tadi. Gitu. Terus untuk yang kelompok A mungkin ada tafsir bahwa koefisien dari X adalah 0,9 ya. Artinya setiap kenaikan 1 juta dari nilai iklan akan menaikkan pendapatan sebesar 0,96 pendapatan. Itu ya. Gradien dari X menunjukkan kenaikan tiap satuan X. Gitu. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya ya. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari dulu, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihilangin aja tinggal ini aja tetap bisa dapat nilainya. Dapat nilai tapi satu baris. Kalau sigma kan jumlah ke bawah. Itu toh.